wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa, kemudian yang saya hormati saudara-saudara saya yang lebih tua dari keluarga besar Muallim Sipin Fitriah Hajah Maulidi Habib Sirut. Tidak banyak yang disampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih. Saya cucu dari Muallim Sipin dan mewakili dari keluarga besar kepada jamaah sekalian dan juga kepada pengurus Masjid At-Taqwa yang telah memberikan memfasilitasi kegiatan rangkaian peringatan Maulid nanti dilanjut dengan haul. Nanti kami dari sini bergerak ke musola Darul Askar. Kemudian mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mewakili keluarga mohon maaf, dan jamuan yang diberikan juga tidak maksimal. Mohon kiranya bapak-bapak bisa menerimanya. Jadi saya mohon doanya kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan kaum Muallim Sipin diberikan keberkahan atau ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga kepada Haji Umil Biar Sirut serta kepada saudara-saudara anak-anaknya, mantu-mantunya yang sudah wafat. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fakhtafat minhu al-budur, mithla husnik ma ra'ayna, فالضياء وجه سروري. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustadz dan para ustadzat. Karena yang namanya haul, ya hakikatnya tadi di samping bertujuan kita apresiasi, penghargaan, ihtiroman, takriman kepada yang kita niatkan kita haul, yaitu Muallim Sipin dalam hal ini, dan juga tentunya tokoh-tokoh yang lain ya barangkali sudah mendahului kita, juga untuk kita yang masih hidup meneladani. Beliau harus jadi teladan buat kita, bukan sekedar diingat-ingat jasa beliau, tapi yang penting juga adalah kita anak cucunya, termasuk saya, warganya, ini meneladani beliau. Bagaimana menuntut ilmunya beliau, gigihnya beliau,
dan juga kita akan terpacu, ya, termotivasi, terdorong untuk meneladani beliau dan juga murid-murid beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan manaqib Muallim Sipin bin Riang, mohon keikhlasan dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk guru kita, orang tua kita, Muallim Sipin bin Bapak Tua Riang. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib Muallim Sipin, kelahiran pada tahun 1915. Muallim Sipin dilahirkan bertempat di Kampung Pitara, Kabupaten Bogor, sekarang menjadi Kota Depok. Ayah beliau bernama Haji Riang dan ibu beliau bernama Sijah binti Sirin. Kedua orang tua beliau merupakan pasangan Betawi yang tinggal di pinggir ibu kota Jakarta. Beliau memiliki beberapa saudara kandung, di antaranya yaitu Hajah Ria dan Hajaan. Sebagaimana orang tua pada umumnya, Haji Riang yang merupakan sosok ayah yang cukup pendidikan agama kepada anak-anaknya sedari kecil, dan hal tersebutlah yang kemudian menjadikan Muallim Sipin sewaktu kecil sudah terbiasa dengan tholabul ilmi. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu guru ke guru yang lain, bagi Haji Riang anak adalah aset masa depan yang harus dijaga dan kelak akan menyelamatkan kedua orang tuanya, bukan hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Keluarga Muallim Sipin di tengah pergelutan dengan ilmu yang seakan belum memuaskan dahaga ilmu, Muallim Sipin muda mempersunting wanita pilihan yang bernama Nyai Hajah Rodiah untuk menyempurnakan agamanya agar dapat membawa beliau lebih tenang dalam mengarungi perjuangan kehidupan. Pernikahan ini berlangsung pada sekitar tahun 1942, dan dari pernikahan tersebut kemudian melahirkan putra-putri yang soleh dan solehah, yaitu Ustazah Hajah Asiyah almarhumah, Ustadz Tabrani Qasim almarhum, Ustazah Hajah Ayusa, Bapak Azhar almarhum, Hajah Rodkiyah almarhumah, Bapak Romli, Hajah Rosidah almarhumah, Fatimah almarhumah, Halimah almarhumah, Hajah Badariah almarhumah. Pendidikan Muallim Sipin. Muallim Sipin kecil berguru kepada banyak ulama besar, di antara guru-guru beliau yang bernama Zainuddin bin Kiai Raden Muhammad Ali, atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Guru Ending. Beliau merupakan kakak dari Kiai Raden Muhammad Amin, Guru Amin Kalibata, Jakarta Selatan. Setelah Kiai Raden Zainuddin wafat, pengajaran tentang ilmu agama dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Raden Azhari, yang kemudian mendirikan pesantren yang bernama Darussalam di daerah Cilendek, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian Muallim Sipin juga sempat menimba ilmu kepada Al-Habib Muhammad Kuitang, Jakarta. Di antara kitab-kitab yang diajarkan para ulama tersebut kepada Muallim Sipin yaitu kitab Tauhid, Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam, Qami'utut Tughyan, Ummul Barahin, dan lain-lain. Kitab fikih, Kasyifatus Saja, Fathul Qorib Al-Mujib, Riyadul Badi'ah, Kifayatul Ahyar, Fathul Mu'in, dan lain-lain.
kitab tafsir antara lain tafsir Jalalain dan lain-lain, kitab hadis Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Tanqihul Qaul, Nasaihul Ibad, Irsyadul Ibad, Al-Usfuriyah, Durratun Nasihin. Kitab tasawuf atau akhlak diantaranya Muraqil Ubudiyah, Nasaihud Diniyah, Ta'limul Muta'allim dan lain-lain. Kitab tarikh dan sejarah Khulasah Nurul Yakin, Dardir, dan kitab Nahu dan Sorok diantaranya Mukhtasar Jidan, Awamil, Tuhfatul Ahbab, Al-Kailani. Kontribusi dakwah Muallim Sipin. Muallim Sipin selain dikenal sebagai penuntut ilmu yang gigih, beliau juga dikenal oleh masyarakat sebagai sosok pendakwah yang senantiasa menyuarakan ilmu dan kebaikan, baik melalui majelis-majelisnya maupun melalui akhlak kesehariannya yang santun, tawadhu, dan amat alim tentunya. Beliau ada dakwah. Hal ini terbukti dari setidaknya ada beberapa langgar yang menjadi tempat beliau menyampaikan ilmu, dan kini langgar itu menjadi masjid pada saat sekarang. Karya dan jasa Muallim Sipin. Karya dan jasa yang masih dikenang oleh beliau dan hingga kini dilanjutkan oleh sebagian besar masyarakat Kampung Pitara diantaranya adalah tidak satupun ilmu yang beliau sampaikan melainkan beliau sudah terlebih dahulu melakukannya. Dalam menuntut ilmu di majelis taklim antara jamaah laki-laki dan perempuan harus diberikan satir atau pembatas agar tidak terjadi ikhtilat. Ini menunjukkan betapa waroknya beliau dalam menyampaikan ilmu. Mengedukasi masyarakat pada masa itu tentang pentingnya pendidikan pesantren sebagai pondasi agama, dan itu dicontohkan melalui cara beliau mendidik anak-anaknya. Menjadi pelopor pembangunan Masjid At-Taqwa yang berlokasi di Jalan Raya Pitara Pengkolan. Salah satu kebiasaan beliau setiap pagi hari adalah mengunjungi rumah salah satu anaknya, yakni Ustadz Tabrani Qasim almarhum anak kedua, untuk melaksanakan sholat sunnah duha, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas minum teh sembari memberikan mutiara ilmu kepada putranya tersebut. Setelah itu beliau langsung menuju Masjid At-Taqwa untuk melaksanakan ibadah harian lainnya. Adapun ciri khas beliau ketika menuju majlis ataupun masjid adalah selalu menggunakan alas kaki yang terbuat dari kayu atau yang kita kenal dengan sendal bakyak. Merupakan salah satu kebiasaan beliau pula adalah bahwa Muallim Sipin memiliki kebiasaan selalu membantu pedagang yang lewat di hadapan beliau, meskipun seringkali barang dagangan tersebut bukan sesuatu yang sedang dibutuhkan. Muallim Sipin adalah sosok yang bersahaja, bukan yang bergelimangan harta. Namun hal itu dilakukan Muallim Sipin semata-mata hanya agar pedagang tersebut bisa lebih awal tiba di rumahnya atau dapat beribadah dengan tenang. Dakwah yang dilakukan beliau tidak mengenal lelah dan waktu. Hal tersebut terbukti dengan beberapa majelis taklim yang dibina langsung oleh beliau, di antaranya yaitu 1. Langgar Haji Jain yang sekarang menjadi Masjid Baitur Rahman. 2. Langgar Haji Imbong yang sekarang menjadi Masjid Al-Ubudiyah. 3. Langgar Haji Ni'anurul Hidayah. 4. Langgar Bapak Naman yang sekarang menjadi Masjid Rodotul Iman. 5. Langgar Nurul Hasanah yang sekarang menjadi Masjid Nurul Hasanah. Adapun materi yang menjadi pokok dan pasti beliau sampaikan adalah mengenai ulumul Quran atau ilmu Al-Quran, dan juga tauhid seperti sifat 20 Allah Subhanahu wa ta'ala. Muallim Sipin wafat tepat di hari Selasa tanggal 11 Oktober 1983 atau bertepatan dengan 5 Muharram 1404 Hijriyah. Langit Pitara saat itu mendung, seakan menjadi pertanda kesedihan mendalam karena salah satu mutiara ilmu yang menjadi perhiasan selama ini telah tiada. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Muallim Sipin ke haribaannya dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya. Beliau menghembuskan napas terakhirnya dengan penuh ketenangan. Semua merasa kehilangan sosok yang begitu dalam keilmuannya, yang begitu istiqomah dalam ibadahnya,
Beliau yang begitu sabar dalam mendidik dan membimbing masyarakat Pitara tanpa mengenal batas, yang dikenal oleh murid-muridnya, bahkan banyak orang pada umumnya memiliki sifat tawadu, rendah hati, dan inilah yang membuat banyak orang yang kemudian sangat merasa kehilangan. Sebelum ajal menjelang, Mu'alim Sipin juga sempat menuliskan wasiat kepada putra beliau, yakni Ustadz Tabroni Qasim almarhum, yang berisikan: 1. Minta dimakamkan di depan Masjid At-Taqwa. 2. Dibuatkan fidyah sebanyak 3 bal beras. 3. Disolati oleh 40 sampai 80 orang jamaah. 4. Mengabarkan wafatnya kepada Tuan Guru Abdul Majid. 5. Mengabarkan wafatnya kepada Kiai Haji Azhar Bogor. 6. Minta dibacakan hadiah Fatihah oleh Habib Muhammad Kuitang Jakarta. 7. Minta dibuatkan dinding makam dari papan. 8. Halgar bambu. Dan yang ke-9, dilaksanakannya pengajian 7 hari 7 malam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah biografi singkat tentang almarhum al-maghfurlah Mu'alim Sipin. Semoga kita dapat mengambil iktibar dari perjalanan beliau di dunia untuk bisa berkumpul dengan beliau kembali di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.